Oke, kita mulai ya. Ya. Selamat sore, selamat datang rekan-rekan semua. Terima kasih yang sudah mengikuti webinar kita kali ini, Let's Get Technical Indonesia. Perkenalkan, nama saya Irving Utagalung, saya adalah Country Engineering Lead dari Microsoft. Dan kali ini saya ditemani oleh salah satu Microsoft MVP, Heriawan. Halo, Heriawan, apa kabar? Halo. Baik, jadi Heriawan ini adalah Senior Software Engineer dan Enterprise Software Architect di Indonesia. Dia fokus pada bahasa pemrograman fungsional termasuk F# dan paradigma lain seperti C++, C#, VB.NET, Scala, dan Haskell. Selain sebagai Microsoft MVP sejak 2013, Heriawan berpengalaman 16 tahun lebih dalam kegiatan dari Visual Studio 2003, .NET 1.1, hingga Visual Studio 2022, dan berfokus pada .NET dan Java sebagai platform. Dalami Azure dan Azure DevOps selama 8 tahun terakhir, mulai dari mengembangkan SHS hingga mendalami PAS dan IaaS dasar menggunakan Chef dan SCV. Dan untuk hari ini, topik webinar kita adalah Performance Improvement menggunakan benchmark. Oke, sebelum kita mulai, saya jelaskan sedikit mengenai Code of Conduct. As usual ya, saya nggak akan jelaskan semua. Yang penting adalah kita saling menghargai. Jangan sampai ada komentar atau kan orang lain. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kita akan sisakan di akhir waktu, 10 menit terakhir. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sudah mau disampaikan sekarang, bisa disampaikan melalui chat. Jangan pakai yang Q&A ya. Bisa sampaikan melalui chat. Nanti kita akan kumpulkan sampai ke bagian terakhir. Oke, begitu aja pembukaannya. Silakan Heriawan untuk dimulai saja dengan presentasinya. Oke, terima kasih Mas Irving. Saya akan share screen saya. Oke, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Jadi ini judulnya Performance Improvement di .NET 7 menggunakan benchmark.NET. Jadi aslinya itu menggunakan, tapi karena ada feedback dari beberapa teman-teman saya sendiri, akhirnya udah ini intinya tuh pengukurannya pakai benchmark.NET. Karena memang basically masih ada beberapa teman-teman yang belum familiar atau mungkin belum pernah pakai sama sekali benchmark.NET. Oke, kita mulai. Ini tentang saya, tadi sudah sebagian dijelaskan sama Mas Irving. Jadi intinya saya MVP, Microsoft MVP. Fokusnya ke developer tool. Kalau dulu namanya masih dipisah-pisah itu berbahasa F#, C#, VB. Sekarang developer technology, termasuk Visual Studio, Azure DevOps, GitHub, dan open source yang lain-lain. Termasuk juga mungkin kalau teman-teman ada yang pernah tahu tentang Dapper, kayak gitu-gitu yang open source yang Azure itu juga bisa masuk ke kategori ini. Ini ada LinkedIn saya. Kalau enggak ya tinggal cari nama saya. Setahu saya nama saya cuma satu. Kemudian ini GitHub ID saya, Heriawan, dan saya juga anggota aktif dari .NET Foundation ya. Jadi yayasan yang membawahi perkembangannya .NET dari sisi komunitas, dan kita welcome kalau misalnya ada project open source untuk dapat support di GitHub-nya. Ini saya foto sama istri saya. Nah, jadi di sesi sekarang ini saya akan membahas tentang performance improvement di .NET 7 ya. Tapi performance improvement itu kalau dari sisi saya, kalau kita cuman hanya melihat daftarnya aja tanpa kita bisa kayak merasakan gimana sih improvementnya. Kalau improvement atau ada perbaikan atau peningkatan berarti kita akan compare dengan .NET yang versi sebelumnya. Ya tergantung teman-teman ya. Actually kalau mau yang versi sebelumnya itu mau seberapa jauh terserah. Tapi saya sarankan sih kalau kita memang istilahnya tuh benar-benar nggak mau terlalu tertinggal dengan
development-nya atau progresnya .NET itu sendiri ya, kita biasanya pakai acuan pertama-tama pakai yang versi LTS. Jadi di .NET Core itu sejak versi 5 sudah ditanggalkan ya, sudah nggak dipakai itu embel-embel core-nya yang di belakang. Jadi mulai versi 5.0 itu kita bicaranya itu .NET. Karena dari sisinya .NET yang sebelumnya, yang .NET Framework itu nggak ada development lagi. Jadi tidak ada yang namanya .NET Framework versi 5. Yang ada hanyalah .NET Core, di mana core-nya itu ditinggalkan, jadi .NET 5. Dan .NET yang sekarang itu .NET 7, karena .NET 7 ini dia barusan dirilis di bulan November 2022 kemarin. Dan yang akan rilis di tahun ini itu adalah .NET 8. Jadi sejak .NET Core 3.1 itu rilisnya .NET itu annually, tiap tahun langsung versi major ya. Jadi habis 5, setelah itu 6, setelah itu 7. Ya, nah, tahun ini nanti di bulan November .NET 8. Yang seperti biasa, karena yang tahun kemarin tuh versi ganjil, versi 7, jadi versi 7 ini supportnya hanya sekitar 1,5 tahun, kurang lebihnya gitu. Kalau teman-teman mau nunggu versi LTS yang akan datang .NET 8 silakan. Tapi so far yang saya pakai di presentasi ini adalah comparison atau perbandingan dari .NET 7 ke .NET 6. Nah, untuk membandingkannya pakai apa? Saya pakai benchmark.net. Kalau teman-teman mungkin familiar ada tool-tool selain ini ya, bahkan dari sisi third party atau ekosistem di Visual Studio itu sendiri ada, Visual Studio juga istilahnya itu ada partnership dengan ekosistem development di sekitarnya. Tidak hanya mereka kontribut ke .NET itu sendiri, tapi juga kontribut ke ekosistemnya Visual Studio. Jadi ada extension, ada tool, ada tambahan-tambahan tool yang untuk meningkatkan productivity ya. Kalau di Visual Studio Code itu yang paling sering itu extension itu misalnya extensionnya tentang PowerShell atau bahasa-bahasa lain seperti Python. Sama di Visual Studio juga ada extension itu. Walaupun nanti cara bikinnya beda jauh. Tapi di sini saya hanya emphasize atau menerangkan kalau benchmark.net ini adalah semacam tool, walaupun itu bentuknya bukan tool yang kelihatan tool gitu ya, nanti saya akan demoin, yang akan membantu kita untuk mengukur katakanlah, oh kalau saya mau jalankan fitur ini atau jalankan logic ini atau jalankan misalnya ada bug gitu ya, kita mau ngecek ini bugnya katakanlah ini kenapa kok di versi ini sekarang kok lebih lemot, apakah ada perubahan atau apakah ada something yang berhubungan dengan versi .NET-nya mungkin bahkan ya kita bisa ngecek dan ngukur pakai benchmark.net. Kemudian setelah itu saya demoin. Nah ini kenapa saya hanya fokus di 3 ini aja karena ini lumayan. Di .NET 7 ini improvement-nya lumayan banyak. Mulai dari segi low level sampai ke high level. Dan yang general ya, general itu termasuk kayak misalnya kita akan lihat ada improvement atau ada peningkatan di link queue. Peningkatan di I/O. Bahkan ini ada collection, ada JSON dalam hal ini kita pakai namespace-nya system.text.json ya, bukan JSON-nya Newtonsoft. Jadi sekedar sedikit for your information aja, kalau dulu sebelum .NET Core 3 itu Microsoft di ASP.NET Core-nya pakai JSON-nya Newtonsoft. Nah, setelah .NET 3.0 itu Microsoft bikin JSON sendiri, dan kebetulan orang yang bikin sistem text JSON ini juga orang yang bikin Newtonsoft ya. Jadi si orang Newtonsoft itu juga masuk ke tim intinya NetCore dan ikut membuat ini. Jadi lucu ya, head to head dengan produknya dia sendiri. Tapi fine karena apa? Karena kalau sistem text JSON ini dia tidak hanya fully cross platform ya, karena nature-nya .NET Core itu cross platform, tapi juga fokus ke 2 hal. Jadi ada security sama performance. Karena yang Newtonsoft itu by default dia performance-nya agak
kurang. Dan waktu itu belum ada profiling yang enak, misalnya Benchmark.net, karena Benchmark.net itu dia barusan launch atau barusan rilis di awal-awal 2016 itu kalau nggak salah. Dan waktu itu measurement-nya atau hasil pengukurannya itu masih belum sebagus sekarang. Gitu. Kita akan bisa lihat improvement yang lain-lain seperti kriptografi, exceptions, dan lain-lain. Saya nggak akan bahas semuanya ini, detailnya atau daftarnya ada di blog ini. Jadi di sini kita lihat performance improvement in .NET 7. Ya, ini kalau teman-teman iseng mau nyetak ini lama, ini dan panjang, ini bisa berlembar-lembar ini atau berhalaman-halaman ini. Kalau nggak salah itu dia ada nyantumin kan performance improvement di .NET 6. .NET 6 itu kalau kita lihat daftarnya juga panjang kali lebar dan berlembar-lembar juga. Ini kan tuh scrollnya aja sampai kecil kayak gini nih. Nah, ini kalau misalnya saya mau, nggak tahu ini kenapa kok. Ya, oh masih loading. Ini panjang banget nih. Oh, luar biasa. Di .NET 6 aja sudah banyak improvement di sisi GIT, garbage collector, trading, system type, dan sebagainya. Juga link queue juga. Dan dilanjutkan pula di .NET 7. Jadi salah satu tema di pengembangan .NET Core itu adalah masalah performance. Karena masalah performance sebenarnya juga sudah diperhatikan di .NET Framework. Cuman karena ada masalah untuk bagaimana caranya mempertahankan compatibility, terutama backward compatibility, akhirnya ada beberapa hal-hal yang masalah performance itu nggak segera dibetulin secara radikal. Jadi teman-teman bisa ngelihat reasoningnya atau backgroundnya atau latar belakang kenapa kok begitu. Saya sarankan untuk masuk ke blognya ini, blognya si .NET Team ini, development teamnya si .NET. Jadi menurut saya ini termasuk website yang jarang orang mau ngelihat karena kadang-kadang mereka mikirnya buat apa. Tapi kalau menurut saya ini penting karena apa? Karena mereka juga nggak cuma mencantumkan, oh ini ada performance di sisi fitur mana aja. Ini begitu banyak ini ya. Saya nggak akan bahas ini karena kalau saya bahas ini mungkin ya sehari nggak kelar gitu. Maaf sebelumnya. Tapi teman-teman nanti bisa nyoba. Dan salah satu yang disarankan juga sama si Stephen Topp atau Stephen Topp ini salah satu apa ya? Kalau di Microsoft itu ada namanya partner software engineer. Partner software engineer itu di atasnya senior software engineer, di atasnya principal software engineer, dan nah itu jadi partner software engineer. Nanti ada partner senior engineer, setelah itu ada senior partner software engineer dan sebagainya. Si ini sudah cukup lama dan teman-teman kalau lihat-lihat di YouTube-nya Microsoft ada YouTube namanya YouTube-nya channelnya namanya .NET, ada juga namanya .NET Foundation. Orang ini sering bahas di situ. Dia sering bahas tentang performance juga. Silakan kita lihat di sini banyak ya yang dia bahas dan dia menyarankan pakai Benchmark.net. Nah, Benchmark.net itu apa? Kita lihat ini landing page-nya. Jadi adalah library untuk benchmarking. Walaupun kalau dari sisi saya secara pemakaian sehari-hari, saya lihat ini tool. Nah, bagusnya dia toolnya itu tidak terpisah. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Jadi dia langsung include di code. Kita tinggal bikin yang namanya project-nya, terserah mau pakai C# bisa, mau pakai VB bisa. Jadi bagusnya Benchmark.net ini dia tidak terikat ke satu bahasa, cuman C# aja, enggak gitu. Ya bisa. Ini nanti teman-teman kalau cari topik tentang Benchmark.net, kalau di Stack Overflow ya, ada juga yang pakai ini untuk F# gitu bahkan. Sekedar informasi, salah satu kontributor tetapnya Benchmark.net saat ini ada orang dari timnya JetBrains. JetBrains itu yang salah satu partnernya Microsoft yang fokus ke extension-nya atau dia nambah nilai tambahnya ke Visual Studio. Dia kontribusi di sini dan hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa bikin benchmark. Ini sebetulnya kalau secara teknis namanya micro benchmark. Micro benchmark itu hanya kita fokus untuk mengukur satu logic tertentu.
atau satu fitur, tapi fiturnya fitur teknikal ya. Kita bukan ngomong fitur kayak fitur kalau misalnya ada aplikasi, ada fitur payroll, fitur ini, fitur itu, atau fitur inventory, enggak. Jadi fitur kalau di LinkU ada fitur misalnya kita bisa average, sum, min, max, dan sebagainya, bisa select, bisa where. Yang kita ukur itu fiturnya itu, bukan fiturnya aplikasi. Nah, nanti kalau ngukur fitur aplikasi sebenarnya ada lagi, tapi tidak saya bahas di sini. Nah, kita fokus ke .NET-nya, jadi ke mentahnya atau dalam-dalamnya. Nah, salah satu keunikan si benchmark.NET itu, dia bisa sekaligus benchmark di berbagai versi .NET. Jadi kita lihat di sini, ini sampel code-nya ini ada, dia jalan untuk .NET 472, untuk .NET Core App 3.0, untuk Native AOT. Native AOT ini Native AOT untuk mesin-mesin yang dia itu sangat dekat dengan itu ya, sangat dekat dengan native-nya OS-nya. Setahu saya kalau di .NET, dia Native AOT-nya tuh hanya bisa jalan di Windows dan Linux yang mulai versi 6.0 ya. Tapi sekarang kalau misalnya ada progres lain, saya kurang tahu juga. Jadi bagusnya kalau kita compile pakai AOT ini, dia akan semakin dekat dengan performanya si OS-nya. Karena setelah dia dikompil ke bytecode, dia ada kompilasi selanjutnya, fase-fasenya. Nanti teman-teman bisa ngeliat di dokumentasinya .NET itu sendiri. Dan di sampel yang ini kita lihat ada banyak nih. Jadi nggak cuma dia satu, ada berapa target ini? 1, 2, 3, 4. Nah, di atribut ini kalau kita mau pakai multi target itu ya, maksudnya targetnya si .NET itu versinya berapa aja, pakai simple job by default. Ada job-job lain, tapi saya sarankan yang paling umum yang pakai simple job. Teman-teman nanti bisa belajar lebih lanjut di website ini. Nah, ini simple job ini ngasih tahu, ini kita untuk menjalankan rantai monitor yang .NET 472, .NET Core App, Native AOT, dan Mono. Seperti itu. Nah, ini yang kita ukur itu sebetulnya itu logiknya. Logiknya berarti operasionalnya. Berarti apa? Metodenya. Nah, yang kita benchmark seperti ini. Jadi kita benchmark kalau kita jalanin compute hash-nya di SHA 256 diukur, yang MD5 juga diukur. Dan ini kalau kita jalankan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Awalnya jalan sih nggak mungkin langsung keluar seperti ini. Jadi ada kayak semacam panjang, dia kayak sampling, dia ngukur lah, dia jalanin benchmarknya per target ya. Jadi ada target 472, 30, 70 mono. Dan ini adalah hasil dari statistiknya. Ini adalah statistik yang paling sederhana. Jadi kita lihat di sini ada n itu parameter yang ada di sini, kita bisa kasih n-nya ini. Kemudian ini kan akan ngasih tahu kalau ini akan jadi kayak semacam length-nya ya, length array-nya itu. Ini dia bisa 1000, bisa 10.000 gitu. Sesuai yang kita masukin di code-nya nanti dia akan kelihatan ini. Untuk yang 1000 hasilnya seperti ini, untuk yang n-nya 10.000 hasilnya seperti ini. Nanti akan kita lihat di demonya. Nah, hasilnya itu bisa kita plot ke dalam bentuk graphical. Seperti ini ya. Cuman saya nggak akan bahas yang detail ini. Dan saya jamin teman-teman kalau mau ngikutin yang langkah-langkah yang ada di websitenya ini, bisa. Ini cukup jelas sampel-sampelnya. Dan sampelnya kalau nggak salah juga ada di repo-nya. Jadi ini adalah repo-nya benchmark.net. Ini ada sampelnya ini. Ini teman-teman nanti bisa ngeliat sendiri. Bisa untuk targetnya Android, F#, ini berarti ada kan. Jadi seperti yang tadi saya udah terangkan, jadi nggak harus sisap ya. Nah, ini benchmarknya ini ada ini. Yang tetap ada atributnya kan. Nah, ini ada benchmark gitu kan. Dia juga ngecek TFM-nya atau target framework-nya seperti ini. Dia bisa ngasih params juga. Nah, ini kayaknya ini paramsnya cuma satu ini. Tapi bisa banyak sih. Nggak cuma satu kan. Contohnya seperti yang ada di sini. Tadi paramsnya bisa 2, bisa 3. Kalau nggak salah maksimum 20 kalau nggak salah. Tapi ya
Harusnya kita nggak perlu banyak-banyak. Karena untuk ngejalanin satu ini aja butuh waktu dan durasinya lumayan. Oke. Nah, kita kembali lagi ke performance improvement-nya yang di .NET 7. Dalam hal ini, yang jadi topik bahasan saya adalah kita benchmark di link queue sama JSON serialization, sama kita lihat apakah ada improvement di sisi for each gitu. Dan peningkatan lainnya, tapi ya ini akan saya lihat nanti kalau waktunya cukup ya saya bahas, kalau enggak ya kita fokuskan ke nanti untuk memberi kesempatan untuk teman-teman ada sesi tanya jawab. Nah, untuk benchmark.net itu sendiri, jadi benchmark.net adalah tool ya, dan dia juga bisa sampai analisa, nggak cuma tadi kan itu contohnya hanya durasi eksekusi, tapi juga pemakaian memori. Maksudnya memori yang dialokasikan di logic itu tuh sampai seberapa banyak, berapa byte, dan sampai sejauh mana itu ada pengukuran di sisi garbage collect. Jadi maksudnya kayak kalau di .NET itu, mulai .NET Framework ya, kalau objek itu lifetime-nya itu melebihi gen 0, nah itu biasanya itu ada waktu yang harus dia lakukan, harus dia kerjakan untuk apa? Untuk monitoring lifetime itu objek itu sendiri. Jadi semakin banyak gennya, kalau di .NET Framework itu gen 0, gen 1, gen 2, kalau di .NET Core itu gen 0, gen 1. Itu kalau semakin banyak gennya, jadi kayak gen 1, gen 2 itu, nah itu berarti ada masalah di lifetime si objek itu. Jangan-jangan objek itu jadinya bahaya karena apa? Ternyata ada code yang lain, atau ada kayak semacam thread yang pakai objek itu, atau misalnya objek itu dengan implementasinya itu dibikin statik ya. Statik itu kayak misalnya dia di-share oleh code manapun. Nah, seperti itu. Biasanya tuh GC-nya jadi lambat karena dia harus sampai ke gen 2. Nah, kemudian pengukuran dari sisi garbage collect ini atau GC ini opsional dengan memakai atribut memory diagnoser atribut. Nah, oke. Sekarang saya mau melangkah ke demo. Ya, semoga lancar. Jadi ini saya ada demonya sebentar. Saya mau close ini dulu. Ini kayaknya masih agak sedikit ini ya, nggak bisa langsung ngambilin itu. Jadi saya harus pindah repo dulu. Nah ini saya buka yang .NET Intro. Nah saya ada project di sini. Project ini dia pakai template projectnya .NET Core. Karena apa? Karena kalau saya pakai .NET Core tuh projectnya bisa lebih dari satu nih targetnya nih. Bagusnya kalau di projectnya .NET Core itu double klik bisa kelihatan isinya, dan isinya cukup singkat. Selalu baris pertamanya ada elemen XML-nya itu project SDK sama dengan ini. Kalau kita project yang sifatnya itu runtime-nya langsung jalan, itu kalau di .NET dia output type-nya exe. Exe itu executable ya, bukan file exe ya. Nanti kalau kita compile ini di Linux, dia juga jadinya SO kalau nggak salah. Jadi untuk ngasih tahu kalau ini sudah akan dikompil ke dalam bentuk yang executable sesuai dengan operating systemnya. Defaultnya kalau saya buka di sini di Windows ya si core-nya akan target ke executable-nya Windows. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, ini bisa dijalankan di Linux. Dengan catatan mungkin ini bakal nggak bisa karena apa? Karena saya juga target ke Net 48. Saya pakai ada 3 versi nih. Jadi ada Net 48, Net 60, Net 70. Ini ada target framework. Karena target frameworknya itu lebih dari satu, makanya itu namanya jadi jamak ya. Target frameworks seperti itu. Dan ini saya kasih kondisi karena apa? Karena nullable enable sama implicit using ini hanya bisa di .NET 5.0 ke atas. .NET framework dia nggak tahu itu apa itu implicit using, nullable enable ini dia nggak tahu gitu. Nanti teman-teman bisa ngelihat fiturnya ini maksudnya apa. Nah, benchmark.net di code ini saya pakai sebagai NuGet. Jadi dia membantunya itu di sisi dia sebagai third party NuGet package.
Kalau kita lihat di sini, klik kanan, manage NuGet package, yang terinstall di project ini ada benchmark.net. Nah, benchmark.net kita lihat di sini. Ini kalau kita misalnya install package kan kita harus lihat ini dia siapa yang bikin. Oh, yang bikin ini .NET Foundation dan kontributor lain-lain. Dan ini ada URL-nya. Biasanya langsung mengarah ke reponya yang di GitHub. Nah, ini kita klik ini nanti ya, larinya ke benchmark.net. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, mulai yang keluarnya .NET, terutama 2.0 ke atas, kita harus pay attention, kita harus selalu harus melihat dia dependensinya kemana, dan target framework yang dia support seperti apa. Jadi gini, ini teman-teman saya kasih tahu sedikit ya, kenapa kok target framework itu penting. Benchmark.net itu di sini dia memberi informasi kalau NuGet-nya itu library-nya dia support .NET 6.0, dan .NET 6.0 yang dia support itu dia butuh apa istilahnya itu ada parent dependensinya apa aja yang dia butuhkan. Dia butuh Microsoft Diagnostic, dia butuh .NET Platform Abstraction, dia butuh Performalizer, dia butuh System Management. Performalizer ini kalau nggak salah yang bikin ini JetBrains ini. Dia supaya bisa annotate objek-objek yang untuk ngasih tahu ini kalau ini nature-nya, behavior-nya dia untuk dianalisis dari sisi instrumentasi. Karena apa? Yang dilakukan oleh benchmark.net itu pada saat benchmarknya itu jalan, dia instrumen, dia ngukur titik awal sampai titik akhir eksekusi. Kalau di dalam dunia benchmarking itu namanya instrumentation gitu. Nah, selain .NET 6.0 dia juga support .NET Standard. .NET Standard 2.0. Ini mungkin sedikit tricky ya, tetapi .NET Standard itu adalah target framework yang dikeluarkan Microsoft untuk menjembatani antara waktu .NET Core pertama kali keluar dengan .NET Framework. Jadi kalau kita bikin class library yang dia itu targetnya .NET Standard, ya tapi juga lihat versinya ya. Kalau versi 2.0, dia berarti akan support namanya .NET Framework 4.7 sampai yang terakhir. Dan dia akan support .NET Core yang versi 3.1 sampai terakhir. Sebetulnya bisa versi 3.0, tapi dengan catatan, ya itu nanti detailnya bisa dilihat di docs.microsoft.com ya. Kalau nggak salah ini di sini docs. Sekarang kalau nggak salah biasanya ganti jadi itu ya. Jadi learn ya, kalau nggak salah itu. Kita Ya, lihat. nanti otomatis redirect deh. Otomatis ya Mas. Oh ya ini benernya. Jadi otomatis redirect. Ya, jadi kita masuk ke tabnya documentation. Di sini kita lihat .NET. Nah, kita lihat itu adalah .NET Standard. Nah, .NET Standard ini ada di sini nih. Kalau kita pakai di code saya pakai 2.0. 2.0 itu support 461, 462, 47. Nah, kenapa saya tadi bilang 47? Karena apa? Kalau 461 itu ada catatannya. Ini ada 2 kecil ini. Nah, ini ada keterangan tambahannya. Kalau NuGet-nya itu consider 461 supporting 15 sampai 20, ada several issues. Nah, several issues-nya itu nanti kita bisa lihat di link selanjutnya. Intinya adalah hati-hati. Karena sebetulnya .NET Standard itu kayak semacam payung yang isinya itu tidak ada logic yang directly ya. Jadi kalau teman-teman mau isengnya apa sih sebetulnya itu .NET Standard tuh targetnya isinya itu ada DLL 1. DLL itu kalau dibuka, kalau kita reverse engineer, dia tuh ada kayak semacam type forward. Jadi ada kelas apa di forward kemana, kelas apa di forward kemana. Nggak ada logiknya sama sekali. Nanti begitu ini si .NET standarnya ini dikonsum sama kelas library yang targetnya ke katakanlah ke .NET Framework 4.7 ke atas atau ke .NET Core, dia kan otomatis logik yang ada di situ bisa jalan di dua tempat itu gitu. Makanya dulu ada .NET standar. Nah, sejak .NET 6.0 tidak ada versi .NET standar baru lagi seperti ini. No new version of .NET standard will be released. Dan akan hanya support untuk
21. Nah, net standar 21 ini nggak akan ada support untuk net framework. Tuh. Ini jadi net framework-nya not applicable ya. Kenapa kok begini? Karena net standar yang 21 ini benar-benar fokus untuk menjembatani antara .NET dan .NET Core dengan platform-platform yang sudah ada, tetapi benar-benar di luar itu ya, di luar ranahnya device kayak seperti laptop dan desktop ya, kayak misalnya mobile, Universal Windows Platform. Ini ya, Universal Windows kan juga bisa jalan seperti macam Xbox dan sebagainya. Xbox juga pakai ini nih, pakai Universal Windows Platform nih. Jadi seperti itu, dan ini bagusnya ini yang menarik ini di .NET Standard 21 ini support Unity. Setahu saya kalau 20 ini support tapi masih bermasalah ya, yang versi 2018 ini. Yang 21 ini sudah oke, kan ini ada versi 2021. Kebetulan saya juga pernah nyoba-nyoba Unity ya, jadi ya sedikit inilah. Pengen tahu ini apa sih, ternyata sisanya kita masih bisa jalan di sini nih. Ini menarik kan? Jadi teman-teman pakai .NET bisa bikin untuk game. Unity biasanya dipakai untuk game. Oke, itu sekilas tentang .NET standar. Saya kembali lagi ke source code-nya. Nah, ini kalau dijalankan, dia kalau di sini saya kasih contoh tentang bagaimana saya mengukur pemakaiannya collection itu kalau di iterate itu gimana. Nah, kalau kita mau iterate, contohnya ini ada list ya, list of integer nih. Jadi bisa banyak cara, pakai for each, pakai for, listnya itu di for each. Jadi ini saya manggil for each-nya listnya, atau kita mau pakai paralel, atau kita for, jadi ya paralel itu bisa for each, kita pakai paralel. Nah, ini kita jalankan. Nah, jujur aja karena begitu kalau mau jalan ini pasti agak lama, saya sudah jalanin dulu. Beginilah hasilnya teman-teman. Semoga kelihatan ya. Nah, karena saya pakai 3 target, ada net 48, ada net 60, ada net 70. Di sini juga targetnya akan ditampilkan untuk masing-masing versi itu gitu. Jadi kita lihat di sini ada net 60, 70, 48. Dan di source code saya pakai baseline. Jadi baseline-nya di net 48. Saya set true di sini. Jadi nanti di statistiknya nanti rasionya kalau 100% atau 100 itu akan ada di sini. Dan berikutnya net 60, net 70. Kita balik lagi di sini. Nah, kalau pakai for each, net 48 dia rasionya 1 ya. Ini min-nya 186. Kalau di highlight malah nggak terlalu bagus. Atau gini deh, coba saya lihat. Kalau nggak salah waktu saya jalani ini dia akan bikin folder namanya apa namanya, benchmark artifact. Notepad. Open. Ya, itu isinya sudah mulai agak sekarat. Di C ini. Nah, ini dia. Jadi ada resultnya. Coba saya mau lihat all files-nya. Yang paling terakhir ini. Oke. Ini saya buka. Nah, ini adalah tampilan yang sama di sini. Jadi kalau kita scroll atas gitu sama. Jadi dia ada sampling-samplingnya nih. Nah, ini workload actualnya bla 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 berapa. Nah, di sini dia akan sama ya kan, workload pilot, workload aktual. Nah, hasilnya kita lihat di sini. Ya. Jadi mungkin ini lebih jelas. Nah, kita lihat di sini yang for each. .NET 48 makan waktu 186,72 nanosecond untuk size 100. Untuk size koleksinya 100. Di 60 dia makan waktu 79. Di 70 54. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau di .NET Framework itu 100%, di sini hanya 29%, di .NET 7, di .NET 6 43% dari lama durasinya. Nah, bagusnya for each sama for, kita lihat di sini, tidak ada alokasinya.
dan tidak ada gen 0, gen 1 gitu. Oke. Kita lihat kalau di for seperti biasa lebih cepat dari for each. Karena apa? Karena for dia hanya fokus untuk iterate index based on index. Kalau ini dia jalanin yang namanya, kalau teman-teman lihat itu IEnumerable sama IEnumerator itu ada yang namanya move next. Makanya dia lebih cepat nih. Jadi ini yang di net framework 30, di net 60 27,7, ini 27,84 ya. Lebih lama ya. Oke, sekarang ini ada rasionya ini. Tapi mungkin karena ini cuman angka di belakang koma, jadinya kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu krusial yang bedanya. Nah, kalau saya panggil for each-nya list, itu ada overhead, ya. Jadi ini lebih lama. Seperti biasa, yang net framework ini lebih lambat daripada net core, dan di net 7 ini agak sedikit lebih lambat. Oke. Sekarang kita lihat kalau misalnya di paralel. Di paralel kalau size-nya 100, dia segini. Padahal, nah ini yang menarik. Asumsinya kalau paralel, dia akan optimize ke banyak CPU kan, atau banyak core. Tapi ternyata tidak. Nah, hasilnya ini buktinya seperti ini. Jadi untuk size 100, dia bahkan lebih dari berapa kali nih. Pokoknya berkali-kali lebih lama lah daripada kalau kita tidak pakai paralel. Jadi teman-teman siap-siap aja faktanya, kalau pakai paralel, terutama kalau datanya cuma segini ya, cuma 100, dia akan makan waktu segini. Dan kita lihat di sini yang paling lambat net framework. Yang net 7-nya juga lebih lambat daripada ini ya. Oh, sebentar. Oh, lebih cepat ini. Nanosecond-nya ini, oh ini yang error di statistiknya. I see. Ya, jadi yang di masih tetap lebih lambat ya sepertinya ini. Karena net framework-nya 1, rasionya ini 0,4. Oke. Di for dia sedikit lebih cepat. Seperti biasa, for hanya fokus di indeksnya, cuman dia disebar ke banyak core, jadi ada overhead juga. Dan di sini kita lihat ada beban ya, beban pemakaian objek. Jadi ada yang sampai ke gen 0. Di sini kita lihat kalau di .NET Framework ini parallel for sama parallel for di sini tidak efisien. Karena apa? Karena dia sampai ke gen 1. Jadi ada gen 0, ada gen 1. Walaupun dia alokasi objeknya lebih sedikit, ini 1764, tapi dia ada overhead tambahan, dia sampai ke fase gen 1. Nah ini kita ada, kalau size-nya 1000, ya. Yang kalau net framework pasti kalau 1000 dia lebih lambat ya daripada kalau size cuma 100. Tapi yang menarik di sini adalah di sini kelihatan kalau yang dan 7 ini sepertinya yang paling kencang ya. Jujur saya juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mikir awalnya, paling yang for each-nya net 60 dengan 70 itu paling sama, tapi ternyata beda. Jadi ada optimasi di sini. Ini termasuk salah satu yang tadi saya bilang itu di net 7 itu ada optimasi. Nah, menariknya tapi kayaknya saya nggak ada waktu untuk jelasin sampai lebih dalam tentang ini. Jadi for each dan for di .NET 7.0 itu optimasinya bukan di code-nya, tapi di JIT-nya, just in time compiler-nya itu, optimasinya itu. Jadi teman-teman kalau mau bedah source code-nya si waktu dia for each dia ngapain, waktu dia for dia ngapain, itu nggak terlalu beda gitu. Optimasinya di JIT-nya. Jadi waktu dia dikompil ke dalam bentuk bytecode atau AL, disitulah optimasinya yang nanti akan kelihatan gitu. Oke, kemudian ada list for each. Nah, ini kan saya hanya kasih parameter 100 sama 1000. Kalau teman-teman lihat itu di YouTube itu ada namanya Nick Capses. Dia sampai ekstrim, jadi dia juga ngasih parameter nggak cuma 1000 ya, tapi ada 1 juta. Nah, begitu size-nya si collection-nya ini 1 juta, nanti akan kelihatan kalau yang paling kenceng itu kalau ada paralelnya. Tapi tentunya yang paling kenceng ya yang di net 7 ya. Nanti teman-teman bisa ngeliat kan selama ini kan seolah-olah kalau datanya kecil ini
pakai paralel itu malah merugikan ya. Ini timingnya malah habis banyak. Tapi nanti begitu datanya 1 juta, nah itu dia. Seperti itu. Nah ini untuk yang di sisi collection yang jadi waktu for sama for each ini ada optimasinya. Yang tidak kalah penting adalah kita lihat ada di link queue. Mana tadi ya? Link queue. Nah, link queue ini kalau kita lihat kembali ke artikelnya, ya ini net 70 ini, ya net 7. Ini saya tinggal copas aja ya sebetulnya. Tapi sebenarnya nggak asal copas juga. Ada hal-hal yang saya harus tambahkan karena apa? Karena ini adalah sampel yang paling sederhana. Nah, by default sejak kalau nggak salah sejak 5.0 ya. Semoga saya nggak keliru. Ada namanya fitur namanya no label enable. No label enable tuh kalau di 5.0 ke atas itu nyala dia by default. Jadi itu adalah semacam fitur language dan compiler yang ngasih tahu kalau semua tipe data itu bisa dibikin no label. Jadi kayak misalnya kita define iNumber int source. Ini kalau source ini nggak dikasih value apa-apa dia bisa null. Nah sedangkan iNumber ini kalau kita nulisnya apa adanya begini, dia asumsi dia nggak boleh null. Bukan integernya nggak boleh null ya, tapi ini tipe datanya ini iNumberable-nya ini nggak boleh null gitu. Oke, kita lihat source code-nya. Tadi teman-teman udah lihat yang ini ya, yang for each for. Sekarang kita masuk ke sini. Ini saya close dulu. Aduh. Ada nggak ya recent. Ini aja deh. Saya pindah repo aja dulu, paling gampang. Pindah repo. Nah, terus kita link. Jadi di sini kurang lebih sama dengan yang tadi yang di bloknya, cuman saya harus initialize value di sini gitu. Karena apa? Kalau saya nggak initialize di sini, nanti dia akan error. Ini bisa compile, tapi tetap error. Nah, kita lihat di sini nah. Non-nullable field must contain a null value. Must contain a non-null value. Jadi tidak boleh ada possibility null. Karena by default, kalau kita cuma initialize ini aja, karena si iNumberable ini bukan struct, dia akan by default null. Jadi kalau saya asal nurut sarannya dia dibikin sebagai nullable, nanti dia akan nambah tanda tanya seperti ini. Tapi saya enggak, saya mau balikin aja. Nah, seperti ini. Jadi ini saya undo change. Ya, oke. Kita kalau kepingin tahu, kita bisa jalankan. Nah, teman-teman ada 2 opsi. Kalau mau jalan dari Visual Studio silakan. Tapi juga sebetulnya ini bisa dijalankan di command prompt. Cuman waktu kita mau jalankan ini harus pakai command-commandnya .NET. .NET yang .NET Core ya, bukan .NET Framework ya. .NET Core. Biasanya tuh pakai .NET. Saya kasih contoh di sini. Ini yang tadi nih. Saya kasih contoh di repo saya. Jadi masuk source di yang tadi benchmark intro samples ini. Saya di sini saya taruh yang namanya ya kayak batch file lah ya. Tapi kalau di Windows namanya tuh CMD. Kita lihat di sini CMD-nya tuh isinya apa. Ini cuma satu baris ini aja. .NET Run, project-nya apa, das project-nya ya. Jangan lupa kalau mau jalankan yang benchmark.NET, dia minta konfigurasi release. Karena dia akan hanya menginstrumentasi yang release. Dan Mas Irving, ini ada yang request control ya? Gimana? Nggak apa-apa, abaikan aja.
Oke. Klik kayaknya. Oke. Nah, ini sesuai dengan yang saya demokan tadi, saya pakai 3 target framework. Jadi ada main F itu bentuk singkat dari dash framework. Saya pakai net 48, spasi net 60, spasi net 70. Oke. Ya, kalau kita jalankan ini net run, ya dia akan yang panjang kayak gini. Tapi ya ini makan waktu. Jadi bisa lewat command prompt dengan sintaks seperti ini. Ini caranya. Saya kasih contoh di satu ini ya, yang foldernya benchmark.net intro samples. Nanti yang folder selanjutnya teman-teman bisa coba-coba sendiri. Jadi itu PR buat teman-teman. Nggak sulit sih, tinggal tiru caranya aja. Nah, ini kalau yang link queue saya coba, dia sudah konfigurasi rilis, terus kita jalankan. Semoga nggak terlalu lama. Oke. Oh, agak lama ya. Oh, mungkin karena saya tadi compile lagi ya, gara-gara ada perubahan itu. Nah, dia mulai jalanin. Oke. Tadi sih saya coba ini nggak sampai 2 menit untuk sampai selesai. Karena dia nggak ada kayak iterasi 1000 atau 100 kayak tadi yang saya collection ini. Tadi nggak sambil pakai Teams. Iya. Nggak apa-apa, it's okay. Kita lihat It's aja. okay. Ya, memang memang makanya kenapa saya tadi sudah jalanin dulu. Karena saya takutnya nanti habis waktu hanya untuk nungguin ini doang. Pasti ya boring lah ya. Nungguin ini sampai kelar gitu. Apalagi kalau samplingnya misalnya untuk list yang 100.000, yang di contohnya si Nick Capsas itu dia pakai 1 juta. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube nanti videonya tuh ada kayak kepotong gitu, kayak adegannya langsung blip gitu. Karena dia juga nggak mau lah ya ngasih audiensnya nungguin dia kelar gitu. Sambil nunggu Iriawan, tadi ada pertanyaan. Ya. Apa ada benchmark .NET 7-nya bandingin non AOT sama AOT? Untuk AOT ada. Tadi itu ada targetnya seperti yang di contohnya ini. Ini mana tadi? Benchmark sorry. Ya, tapi ada dibandingkan sama non AOT-nya ya? Ini sayangnya dia tidak membandingkan dengan non AOT, dia hanya membandingkan dengan Netcore yang versinya beda. Tapi teman-teman nanti bisa coba-coba sendiri. Yang pasti kalau mau compile native AOT harus hati-hati. Karena .NET SDK-nya nanti butuh komponen yang namanya Visual C++ Redistributable. Karena native AOT berarti dia semakin dekat dengan operating system yang dia jalan. Kalau nanti compile di Linux butuh yang namanya LLVM. Kalau di Windows dia butuh namanya C++ Redistributable sama Windows SDK. Kalau nggak salah ini Windows SDK-nya butuh yang, saya kan pakai Windows 11 nih. Kalau Windows 11 berarti dia versinya berapa ya? Saya lupa. Kayak ini. Visual Studio Installer 10, bukan 10. Sebentar. 11 ya kalau nggak salah. Ini yang 2002. Nah, ini teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau untuk nyoba benchmark.net ini versi community edition juga bisa kok. Jadi nggak harus yang enterprise kayak seperti punya saya. Kita cari. Nah, ini bagusnya kalau installer di 2019 dan seterusnya itu ada search-nya. Jadi bisa dilihat sini SDK. Nah, kalau mau native AOT, misalnya kita mau support Windows 10 dan Windows 11 ya berarti 2 SDK ini harus diinstal semua. Minimal yang SDK-nya 10.020346. Ini kalau nggak salah ini sesuai dengan Windows 10 yang 21H1. Kalau yang ini yang 22000 ini 22H1. Yang 22H2 itu yang ini. Tapi ini sengaja nggak saya install karena kalau saya install ini jadinya harddisknya penuh. Seperti itu. Dan saya juga nggak terlalu butuh sih. Saya cukup pakai ini udah bisa. Untuk saya. Tapi kalau teman-teman mau lebih lanjut ya mau nggak mau nih bisa jadi nanti dia juga butuh ke SDK yang versi ini. Dan ini hanya untuk di Windows ya. Nanti kalau yang untuk Linux ada lagi ceritanya. Jadi .NET Core yang SDK-nya jalan di Linux itu butuh komponennya Linux, komponen yang
Geno GPL kalau nggak salah yang GCC itu, GCC gitu. Butuh itu juga. Plus dia juga butuh LLVM. Nah, detailnya nanti bisa lihat di dokumentasinya Microsoft yang Netcore untuk instalasinya, instalasi SDK-nya. Gitu. Ada lagi Mas pertanyaan? Sambil nunggu ini. Mungkin ya masih. Udah tuh. Press Oh any key. ini. Oke. Sudah ada hasilnya. Jadi kalau di 60, nah ini kan kayaknya ini baseline-nya itu di 60. 60 dia 100%, di 70 dia 13%. Wah, ini luar biasa ini. Peningkatannya ini lebih dari 2 kali ini. Berapa kali ini berarti? 4 kali ya? 4 kali atau 5 kali? 5 kali sepertinya. Ini kalau di 60, ini di dana 7, min max-nya ini hanya 12% dari total eksekusi kalau dia jalan di 60. Nah, ini menurut saya tuh sangat-sangat menarik karena peningkatan untuk dia improvement di sisi min max-nya itu kalau kita lihat source code-nya itu pakai istilahnya itu optimasi dari sisi dia pakai factorization. Jadi di .NET kalau nggak salah itu sudah ada di 3.0 ya. Tapi dia lebih optimis lagi di 5.0 ke atas. Itu ada namanya factor of t. Teman-teman kalau pengen lihat lebih lanjut, tinggal buka source code-nya si factor of t itu seperti apa. Plus, ada kekurangannya. Factorization sejak 5.0 itu butuh prosesor yang support namanya SSI. Kalau di Pentium 3 itu SSI 1 kalau nggak salah. Atau mungkin sudah SSI 2, saya lupa. Di Pentium 4 yang sudah SSI 2 kalau nggak salah gitu. Nah, kalau sekarang kan ini ada namanya AVX. AVX ini itu ini dia S. Jadi S-nya itu ada 3 itu. S E AVX. Nah, AVX 2 itu kalau nggak salah. Coba ini kita pakai kata kunci ini ada nggak? Ya, ini kan ada S-nya ada 3 ini. Yang lucu lagi setelah S-nya 3, S-nya kembali jadi 2 lagi tapi versi 4. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngelihat yang detailnya kenapa kok itu lebih kenceng, jadi dia menggantungkan ke optimasi di sisi prosesor. Walaupun saya masih sekarang yang saya pakai demo ini kan saya AMD Ryzen, tapi nggak usah khawatir. Masalah kompatibilitas SSI 2, SSI 3, SSI 4 ini antara Intel dengan AMD ini sudah rukun ya, sangat-sangat kompatibel. Jadi nggak ada bedanya secara performance profile ya, seperti itu. Nggak ada kayak apa ya, compete yang curang. Oh, kalau aku pakai SSI 3 di AMD lebih kencang dari Intel gitu misalnya. Enggak. Bedanya itu sangat-sangat kecil. Di sini saya nggak bisa demo ini. Tapi kalau misalnya saya ada 2 laptop, yang satunya Intel, satunya AMD, asalkan itu sama-sama itunya ya, sama-sama profile di sisi prosesornya ya. Jadi kalau saya pakai Ryzen yang ini, Ryzen berapa ini? Ryzen 5000 ini, Ryzen 7 ini, dia setara dengan Core i7 yang generasi 11 yang revisi 2 itu. Nah, kalau dua-duanya dibandingin sama. Jadi nanti benchmarknya yang ada di sini itu nggak beda-beda jauh, paling cuma selisih 0,001 milisecond gitu. Iya. Atau selisih 0,003 paling banyak. Asalkan waktu jalanin benchmark jangan itu ya, jangan muter YouTube, jangan muter macam-macam gitu. Jadi supaya objektif. Ini kan mungkin saya agak terganggu dengan saya sambil streaming ya. Ya, jadi seperti itu. Ini min-max ini kenceng banget. Kalau kita lihat di sini optimasinya karena itu tadi, karena ada utilization ini pakai factor of t. Jadi istilahnya itu factorize atau faktorisasi gitu. Jadi daripada dia iterate 1 dia pakai factorize. Factorize itu kayak bagaimana yang ada di situ tuh dispatch-nya tuh dioptimize lagi. Ya, saya kalau nerangin ini juga takutnya makan waktu lama. Nggak usah khawatir, teman-teman kalau nggak percaya dengan itu bisa lihat di source code-nya si Factor of T sama source code-nya yang min-max ini. Pasti bisa lihat karena ini open source ya, .NET Core ya. Kalau ada yang nggak bisa lihat, bilang ke saya. Nggak mungkin pasti. Kecuali kalau teman-teman malas nyari ini. Pasti bisa lihat. Oke, ada lagi Mas?
pertanyaan? Mungkin kita buka aja dulu. Ada rekan-rekan di sini yang mau bertanya, bisa unmute. Ya, Kasih silakan. kesempatan sebentar. Belum ada. Dari gue deh pertanyaannya. Boleh. Nah, silakan Jadi Mas. dengan kalau kali ini kan fokusnya lebih ke arah menunjukkan performance improvement di 7 ya. Tapi tadi Iya. benchmark.net itu kayaknya hal yang menarik. Bisa nggak sih kita pakai misalnya untuk di project-nya kita, .NET tentunya. Terus kita mau membandingkan versi sekarang yang udah production dengan performance versi sekarang yang udah production dengan versi baru yang lagi kita kembangkan gitu. Dan itu bisa automated nggak? Misalnya langsung dimasukkan di DevOps pipeline gitu supaya kalau sampai terlihat bahwa kok feature yang ini tiba-tiba justru jadi turun ya performance-nya gitu. Jadi bisa langsung jadi feedback ke tim developer gitu. Itu memungkinkan nggak dilakukan seperti itu? Memungkinkan itu Mas, memungkinkan. Cuman kalau sekarang jadinya kita harus baca file yang hasil generate-nya si benchmark.net itu. Tapi nanti akan ada fitur untuk itu. Gitu. Jadi benchmark.net itu bagusnya dia extensible ya. Jadi kita bisa dari luar nih ya, kita misalnya bikin tool yang sederhana, hanya jalan di command prompt. Karena basically kalau kita mau pasang di mesin CI kan, dia kan command prompt semua tuh. Nggak ada yang mesin CI yang waktu CI-nya jalan, dia jalanin UI yang tahu-tahu butuh dia harus berhenti karena butuh interaksi dari kita gitu. Wah, itu bukan CI lagi kan, itu kan namanya kan. Yeah. Nah, itu nanti ada fitur itu. Kalau sekarang teman-teman bisa ngakalin, jadi sebetulnya itu hasil dari pembacaan ini ada formatnya CSV. Jadi teman-teman bisa bikin satu program kecil yang kita bisa bandingin logiknya kalau misalnya dia lebih kecil dari kalau ini kan eksekusi lebih besar ya. justru. Lebih besar ya. Lebih besar misalnya kasih aja threshold. Misalnya kalau lebih besar dari 10% dibikin merah gitu stepnya. Bisa dengan cara itu. Dan itu lagi saya pakai di tempat kerja yang sekarang gitu. Mungkin nggak perlu sampai dibikin merah di pipeline atau apa. Mungkin cukup dengan surat cinta di email gitu kan bahwa developer feature lu justru jadi lebih lambat nih gitu kan. Bisa. Ya itu kita bisa tambahkan di Azure DevOps-nya. Jadi ada sebenarnya Azure DevOps yang versi kalau di on-premise-nya itu versi 2020 ke atas ya. Itu kita bisa automate bukan automate, ada kayak botnya gitu. Kita bisa bikin bot dan itu terserah mau pakai C# bisa, mau pakai TypeScript bisa. Jadi sudah fleksibel ya. Kalau dulu kalau mau bikin bot susah dan harus pakai TypeScript sebelum versi 2020. Yang sekarang udah bisa. Tapi saya sarankan sih teman-teman pakai Azure DevOps-nya versi cloud ya. Karena maintain Azure DevOps server itu kalau sendiri itu lebih susah. Karena harus pastiin saya bukan Mas ya. Ini bukan untuk menjelek-jelekan yang on premise ya. Tapi pengalaman pribadi. Jadi itu memang lebih susah. Jadi teman-teman mau nggak mau harus ada person yang dedicated khusus untuk maintain itu gitu. Azure DevOps itu udah kayak toko serba ada ya. Jadi dia bisa repo management atau source control, bisa CI/CD, bisa connect ke Azure dan bisa jadi kayak semacam artifact management, bisa work item kayak gitu-gitulah. Dan bisa jadi project management juga sebetulnya. Walaupun dia di websitenya dia bukan project management ya. Karena saya punya teman, dia untuk mengukur progresnya bikin rumahnya dia pakai Azure DevOps. Ini kisah nyata Mas. Dan lebih terukur Mas. Bukan terukur dari sisi resource-nya, tapi dari sisi timeline-nya itu lebih kelihatan gitu. Ada. Kita pernah dulu di internal project di Microsoft, bukan project development ya, project. Jadi ngerjain engagement dengan customer kita pakai Azure Boards. Jadi lagi ngerjain apa gitu kan, kita tarik aja kan, oh ini tugasnya udah selesai, nyari lagi, tugas berikutnya apa nih? Oh ngobrol sama si ini, tarik gitu. Bisa juga sih sebenarnya. Cuman ya jadi agak aneh aja ya. Iya, itu sama teman saya dijadikan itu kan, jadinya kalau misalnya ada yang utilization yang bisa dipakai untuk kerjaan yang lain lagi, sama ini digeser kan kanbannya kan. Jadinya itu beberapa anak buahnya mandornya itu, ini nih sekarang kamu bagian yang ini ya, ngecat yang ruang tamu kayak gitu-gitu nih. Jadi ada yang bisa dioptimize gitu. Benar. Ya itu sekedar tips and trick ya. Tapi ya kalau teman-teman mau coba silakan. Saya juga sudah mulai coba sih. Dulu pernah saya mau bikin buku tuh saya pakai Azure DevOps. Jadi progres saya nge-tracknya lebih gampang. Bagus tuh bisa untuk project management.
Oke. Ini teringatnya udah 7.30, masih ada lanjutan lagi, mungkin ada closing atau apa, Iriawan? Ya, oke, saya mau closing. Oh, ini nggak ada pertanyaan ya? Iya, Oh ya, udah saya mau cukup. kasih tahu deh, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kirim email ke saya. Nih. Dan link dari repo saya, dari ini, masuk aja ke ini, masuknya ke, tadi oh ini nih. Masuknya ke github.com/Iriawan, cari aja Indonet 7. Jadi kalau misalnya di profil saya, ini di repo, cari aja. Ini. Itu udah paling atas. Ya, kebetulan. Ya, kalau misalnya Kebetulan. ini kebetulan aja, Mas. Karena ini kan repo dia baru bikin. Biasanya yang baru Oh bikin iya. sama Siapa GitHub-nya tahu nanti ditaruh. kapan-kapan udah ada yang baru lagi ya, jadi udah turun nih ke bawah. Udah turun, betul. Nah, teman-teman kalau mau pakai code saya, nggak usah khawatir, ini lisensinya MIT, jadi permisif. Silakan mau pakai, ya mau dikomersilkan silakan, saya nggak masalah. Karena ini benar-benar banyak hal yang bisa dipakai, termasuk slide saya ada di sini ya, PPT-nya. Jadi kalau mau silakan. Cuman kalau bisa, kalau mau pakai slide saya, tolong tetap pertahankan nama saya, karena ini kan sudah presentasi ya. Kalau mau pakai code-nya silakan. Jadi biar bukannya saya mau cari kredit ya untuk itu, tapi paling tidak saya bisa tahu, oh share saya juga dipakai teman-teman lain dan itu berguna, itu bagi saya lebih kerasa sih. Silakan. Bagi saya untuk closingnya nih udah, tadi teman-teman pertanyaannya lumayan bagus ya, cuman sebenarnya saya expect lebih banyak pertanyaan, karena saya demo ini di kantor saya itu yang tanya banyak. Jadi sekedar cerita aja, rencananya waktu itu 1 jam jadi 1,5 jam gara-gara yang tanya banyak dan berat-berat dan make sense semua gitu pertanyaannya. Maksudnya kayak, Betul. loh ini kalau dari sisi garbage collector kok bisa dia begitu gitu. Dari sisi misalnya ini for each ini kalau kita lihat di sisi AL-nya gimana, bytecode-nya gimana gitu. Jadi sih saya maunya ada pertanyaan gitu sih. Karena saya bisa nunjukin di sini, saya pakai the compiler nanti akan kelihatan gitu sebetulnya. Oke. Di situ ada satu lagi tuh JSON sih, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Tapi teman-teman nanti yang bisa jalanin ini kalau di run, dia akan ngasih tahu bedanya kalau di net 60 gimana, kan baseline-nya saya set ke sini, kalau di 70 gimana. Seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih perhatian teman-teman yang mau datang. Saya terima kasih. Oke, sip. Terima kasih sekali lagi untuk Iriawan, untuk kontennya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Jangan lupa di chat saya udah masukkan juga untuk ngasih survei ya. Jadi ngasih feedback ke kita. Dan untuk series untuk episode berikutnya gitu ya. Untuk biasanya kan kita tiap hari Kamis. Yang berikutnya itu karena Kamis 2 minggu lagi sudah masuk bulan puasa. Jadi kita percepat jadi hari Sabtu. Jadi kalau rekan-rekan yang mungkin kalau hari kerja seperti ini malam mungkin agak sulit. Jadi kita akan berikutnya itu nanti tanggal 18 hari Sabtu. Siapa tahu akan ada yang tertarik. Dan jangan lupa rekamannya nanti akan muncul di YouTube-nya Microsoft Reactor. Ada juga di chat. Biasanya minggu depan ya, Senin atau Selasa. Oke, sekali lagi makasih Iriawan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua. Sampai jumpa di Thank you. episode Microsoft Reactor berikutnya. Selamat sore. Sore. Sore, terima kasih.